يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليتي نبيك رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليتي نبيك رسول Sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah yang bertema membangun generasi muda yang berkarakter Islami. Insya Allah, semoga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah barakna haulahu linuriyahu min ayatina Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak Mukarram Al-Ustaz Mufid Abdullah SAG, yang kami hormati Bapak Ibu staf pimpinan SMA Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu panitia pelaksana Isra Mi'raj SMA Bandar Lampung, dan siswa-siswa panitia pelaksana Isra Mi'raj SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas berkah, rahmah dan karunia, sehingga sampai hari ini kita masih berkekuatan dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj
Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat sampai dengan kiamat akhir. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami akan Ibu Kepala Sekolah SMA N5 atau yang mewakili Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang insya Allah kita bersama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dapat kumpul di rumah Allah ini dalam rangka sejenak kita mengingat kembali peristiwa besar yang terjadi di muka bumi ini, dan hanya sekali ya Bu ya, tidak pernah terjadi di lain waktu, dan itu keistimewaan salah satu mujizat dari baginda Rasulullah SAW. Semoga kehadiran kita bisa mengambil makna, bisa mengambil fadilah yang terbaik dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, sejenak kita mari fokuskan pikiran kita untuk
memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, asbabun nuzul atau sebab-sebab atau sebelum Isra Mi'raj itu terjadi. Ternyata Bapak-bapak yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi karena memang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami musibah yang begitu besarnya, sampai disebut tahun itu Yaumul Hazan, tahun duka cita, karena istri tercinta meninggal, pamannya meninggal, sementara orang-orang kafir Quraisy, musuh baginda Rasul, musuh Islam, semakin merajalela karena paman baginda Rasul yang selama ini menjaganya, istri baginda Rasul yang selama ini mensupportnya, beliau meninggalkannya, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang kafir semakin berani untuk menghalangi perjuangan Islam ini. Sehingga saudaraku yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur baginda Rasul. Karena kondisi yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan baginda Rasul mengalami istilahnya duka cita yang berkepanjangan. Maka hiburannya, kalau bahasa kita ini mungkin ya kalau orang sekarang mah piknik lah, rekreasi, jalan-jalan, ya jalan-jalan lah ya Pak ya. Kalau orang sekarang mah gitu. Nah tapi saudara yang muliakan, karena baginda Rasul ini suri toladan, ketika ada masalah, ini termasuk kita anak-anakku ya, termasuk kita generasi muda, kalau ada masalah lari yang benar. Ini masalah besar, kalau ada masalah tapi menyelesaikannya dengan cara yang salah. Contoh baginda Rasul bagi generasi muda, apalagi ini judulnya generasi muda yang berkarakter Islami. Sekarang ini kan orang banyak bermasalah, larinya bikin masalah baru. Sekolah, enggak sekolah kan bermasalah sebetulnya ya. Mau kumpul-kumpul sekarang bermasalah. Kumpul-kumpul rame-rame, mereka kita dilarang. Sekarang ini pinter, enggak kumpul rame-rame, berdua saja kumpulnya. Karena berdua saja akhirnya masalah timbul. Ya enggak? Ini mohon maaf Pak Guru, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan kepala KUA Pak di salah satu kecamatan di Bandar Lampung. Ini mohon maaf Pak, di masa pandemi ini dilarang kumpul-kumpul rame-rame, banyak yang kumpul berdua saja. Akhirnya yang terjadi apa? Hamil di luar, nikah. Ini menyelesaikannya salah ya. Nah ini masalah besar. Saudara yang muliakan, maka baginda Rasulullah SAW karena ada masalah, sementara semua masalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah kepada Allah. Maka baginda Rasulullah SAW menghadap Allah, yakni di Masjidil Haram. Apa masalahnya? Dikeluhkanlah beliau. Maka kalau kita sudah kemuliakan sebagai generasi muda yang Islami, harusnya kalau ada masalah sarananya ibadah kepada Allah dengan cara apa? Kalau Rasul dulu kita nggak tahu apa yang dilakukannya, tapi Rasul memberikan penjelasan. Sekarang ini kalau ada masalah apapun, Rasul memberikan penjelasan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ini mana nama hadiahnya? Jawabnya karena ditutup pakai masker juga jawab ya, dalam hati aja ya, pakai mata hati. Dan hendaklah kamu gunakan sebagai malamu untuk bermunajat kepada Allah. Saudaraku yang kami muliakan, kalau Anda generasi yang Islami, harus
seharusnya ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sarana satu-satunya yang oleh para nabi dan rasul dan para orang soleh, orang sukses dunia akhirat tidak meninggalkan sholat malam. Nih anak-anakku yang sekarang kelas 3 SMA yang mau kuliah, sholat malam, tapi jangan mau ujian besok semalam suntuk, mau ujian semalam suntuk sholat malam, akhirnya pas ujian ngantuk. SKS ya, sisip kebut semalam, akhirnya nggak bisa jawab malam itu. Anak-anakku ya, jaminan asa ayat asa buka maqam mahmuda, maka Allah akan angkat derajat kalian ke tempat yang paling tinggi. Saudaraku, anak-anakku yang sekarang kelas 3, atau kita Pak, mohon maaf Pak, buktiin mohon saya Pak, kalau kita bisa istiqomah sholat malam, nggak usah lama-lama, setahun saja Pak, silahkan apa yang kita mau Pak. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran juga, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku kasih. Allah sendiri yang ngomong. Cuman kita ini kadang-kadang minta saja males, apalagi ngasih, dasar pelit. Minta aja nggak mau, apalagi ngasih ya Pak Guru ya. Ini masalahnya, mintalah sama Allah. Kita mau jadi apa? Bangsa ini akan baik manakala kita semuanya rajinlah sholat malam. Ustaz-ustaz ulama-ulama kita, Pak, mohon maaf, ulama-ulama kita yang kadang-kadang malam-malam habis ngaji dia sholat malam bertahajud, ya Allah ampuni dosa masyarakat,ku ya Allah, ampuni dosa. Kalau pimpinan-pimpinan kita mintanya begitu, alangkah hebatnya. Sekarang ini banyak bukannya doa yang baik, sama sumpah jelek, doain yang jelek. Ya Allah matikan presidenku, mati kabul, mati betul. Mohon maaf Pak, jangan-jangan corona ini gara-gara doa kita ini lah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang prihatin lihat tempat sampah, di tempat sampah ada kalimat, ya Allah cabutlah nyawa orang yang buang sampah. Sudah pantesan banyak pada mati. Jangan-jangan corona itu hadir gara-gara kita buang sampah itu, karena doanya Pak. Mohon saudaraku yang kami muliakan, yuk sebagai generasi muda minta yang baik. Makanya mohon maaf Pak, ulama-ulama kita dulu kalau mendoakan pimpinan, ya Allah ampuni dosanya, berikan kesadaran, kemampuan untuk menjadi orang yang adil. Begitu doanya. Ini mah